Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum semester 7 Universitas Islam Ogan Komering Ilir. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi yang berjudul Civil Law dan Common Law dalam mata kuliah Perbandingan Hukum Pidana. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Cindy Amelia. Kemudian ada Despa Adelia Ramadhani. Ketiga, Tiara Oktaviani. Keempat, Evi Dama. Kelima, Mila Oktarima. Keenam, Eva Anggraini. Ketujuh, Rizka Dari. Kedelapan, Yulia Citra. Kesembilan, Fepi Mutia. Kesepuluh, Echa Marta Putra. Dan yang terakhir, ke-11, Nurholis. Sistem Civil Law, bagian 1. Sistem yang dianut oleh negara-negara Eropa kontinental yang didasarkan pada hukum Romawi disebut sebagai sistem Civil Law. Disebut demikian karena hukum Romawi pada mulanya bersumber kepada karya agung Kaisar Justinus, Corpus Juris Civilis. Bagian kedua, hukum Romawi merupakan sumber dari hukum sistem Civil Law yang telah menempuh sejarah yang sangat panjang untuk sampai kepada tingkat perkembangan yang lebih tinggi. Sistem Civil Law mempunyai 3 karakteristik. Yang pertama, adanya kodifikasi. Yang kedua, hakim tidak terikat kepada presiden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama. Dan yang ketiga, sistem peradilan. Karena diwujudkan dalam peraturan perundangan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematika, di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu dengan tujuan hukum berupa kepastian hukum tersebut dan berdasarkan sistem hukum yang dianut. Hakim tidak dapat leluasa untuk menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tugas utama pengadilan adalah menerapkan dan menafsirkan norma hukum. Hakim hanya berfungsi menafsirkan dan menetapkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya, yang kemudian putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat kepada yang berperkara saja atau doktrin res adjudicata. Mengenai kodifikasi sistem civil law, yaitu mengenai kodifikasi saja, akan tetapi kode juga dipergunakan dalam yuridiksi common law. Dalam sistem civil law, kode atau undang-undang adalah sekumpulan klausula dan prinsip hukum umum yang otoritatif, komprehensif, dan sistematis yang dimuat dalam kitab atau bagian yang tersusun secara logis sesuai dengan hukum terkait. Oleh sebab itu, peraturan civil law dianggap sumber hukum utama, di mana semua sumber hukum lainnya menjadi subordinat dan dalam masalah tertentu seringkali menjadi satu-satunya sumber hukum. Karakteristik kedua pada sistem civil law. Karakteristik kedua pada sistem civil law, ajaran pemisahan kekuasaan yang mengilhami terjadinya revolusi Prancis. Aslap Pejovis menyatakan bahwa sistem civil law didasarkan pada teori pemisahan kekuasaan, di mana legislator mempunyai peran yang sangat penting dalam menetapkan undang-undang. Penganut sistem civil law memberi keleluasaan yang besar bagi hakim untuk memutuskan perkara tanpa perlu meneladani putusan-putusan hakim terdahulu. Yang menjadi pegangan hakim adalah aturan yang dibuat oleh parlemen, yaitu undang-undang. Karakteristik ketiga, pada sistem hukum civil law, sistem peradilan, hakim mempunyai peran sangat besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara. Hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat menilai alat bukti. Mengenai sistem peradilan ini, Aslap Pejovis menyatakan bahwa tugas utama pengadilan adalah untuk menerapkan dan menafsirkan hukum yang terkandung dalam kode atau menerapkan undang-undang sesuai dengan fakta-faktanya. Namun ketika kasus tersebut tidak diatur dalam undang-undang, maka pengadilan harus menerapkan beberapa prinsip-prinsip umum untuk mengisi kekosongan hukum. Bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem civil law merupakan peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan jurisprudensi dalam rangka menemukan keadilan
para yuris dalam lembaga-lembaga yudisial maupun kusial yudisial merupakan kepada sumber-sumber tersebut. Dari sumber-sumber itu, yang menjadi rujuk pertama dalam tradisi sistem civil law adalah menetapkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hakikat peraturan perundang-undangan. Semua negara menganut civil law mempunyai konstitusi tertulis. Bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem civil law berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan jurisprudensi. Peraturan perundang-undangan mempunyai dua karakteristik, yaitu berlaku umum dan isinya mengikat keluar. Sifat yang berlaku umum itulah yang membedakan antara perundang-undangan dan penetapan. Penetapan berlaku secara individual tetapi harus dihormati oleh orang lain. Sebagai contoh, penetapan misalnya pemberian gerasi oleh Presiden Republik Indonesia melalui suatu keputusan Presiden atau Kepres kepada seorang terpidana yang putusan pemidanaannya telah memiliki kekuatan yang tetap. Sumber hukum yang kedua yang dirujuk oleh para yuris di negara-negara penganut sistem civil law dalam memecahkan masalah adalah kebiasaan-kebiasaan. Pada kenyataannya, undang-undang tidak pernah lengkap. Kehidupan masyarakat begitu kompleks sehingga undang-undang tidak mungkin dapat menjangkau semua aspek kehidupan tersebut. Sedangkan di lain pihak dibutuhkan aturan-aturan yang dijadikan pedoman manusia dalam bertingkah laku untuk hidup masyarakat. Dalam hal inilah dibutuhkan hukum kebiasaan. Yang menjadi sumber hukum bukanlah kebiasaan, melainkan hukum kebiasaan. Kebiasaan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Agar kebiasaan menjadi hukum kebiasaan diperlukan dua hal, yaitu tindakan itu dilakukan secara berulang-ulang dan adanya unsur psikologis mengenai pengakuan bahwa apa yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang itu aturan hukum. Sumber hukum yang ketiga dalam sistem civil law adalah jurisprudensi. Ketika mengungkapkan bahwa suatu hukum kebiasaan berlaku bagi semua anggota masyarakat secara tidak langsung, melainkan melalui jurisprudensi. Akan tetapi, posisi jurisprudensi sebagai sumber hukum di dalam sistem civil law belum lama diterima. Hal ini disebabkan oleh pandangan civil law merupakan aturan-aturan tingkah laku, terutama aturan berupa undang-undang yang ditujukan untuk mengatur situasi yang ada dan menghindari konflik. Dengan demikian, aturan-aturan dibuat untuk hal-hal setelah undang-undang itu diundangkan. Undang-undang dalam hal ini demikian merupakan suatu pedoman mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam civil law berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, jurisprudensi. Peraturan perundang-undangan mempunyai dua karakteristik, yaitu berlaku umum dan isinya mengikat. Sifat yang berlaku umum itulah yang membedakan antara perundang-undangan dan penetapan. Penetapan berlaku secara individual tetapi harus dihormati oleh orang lain. Sistem hukum civil law adalah sistem hukum yang lebih mengedepankan undang-undang. Prinsip utama dianut oleh nilai dasar utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan apabila tindakan-tindakan hukum manusia dalam pergaulan diatur dengan peraturan-peraturan hukum yang tertulis. Hukum Anglo-Saxon itu sama dengan sistem hukum Anglo-Amerika. Berasal dari Inggris pada abad ke-9. Sering disebut sebagai sistem common law dan sistem unwritten law. Tapi tidak sepenuhnya benar. Dikenal juga adanya sumber-sumber hukum lainnya. Sistem hukum Anglo-Saxon merupakan sistem hukum positif di Amerika Utara, Kanada, beberapa negara Asia, Inggris, Australia, serta Amerika Serikat. Prinsip dasar sistem hukum Anglo-Saxon, sumber hukum.
putusan-putusan hakim dan atau pengadilan mewujudkan kepastian hukum. Prinsip-prinsip dan kaedah dibentuk dan menjadi kaedah yang mengikat umum. Sumber-sumber hukum seperti putusan hakim, kebiasaan, peraturan tertulis, undang-undang, dan peraturan administrasi negara tidak tersusun secara sistematik dalam hierarki tertentu. Peranan hakim berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan hukum saja, juga membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Hakim mempunyai wewenang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru. Hukum baru akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk memutuskan perkara sejenis. Baiklah, untuk materi berikutnya yaitu doktrin yang dianut atau the doctrine of precedent or state decisions. Hukum yang sudah ada di dalam putusan hakim lain dari perkara sejenis sebelumnya, hakim harus mendasarkan pada prinsip sebelumnya atau prinsip preseden. Nah, bila belum ada putusan terdahulu, hakim dalam memutuskan perkara seseorang dapat menetapkan putusan baru berdasarkan nilai-nilai keadilan atau kebenaran akal sehat. Karena berkembang dari putusan hakim untuk suatu perkara atau kasus, maka sistem ini sering disebut sebagai case law. Selanjutnya tentang kelebihan dan kekurangan sistem hukum Anglo-Saxon. Kelebihan sistem hukum Anglo-Saxon adalah hukum yang bersifat tidak tertulis, sehingga bersifat fleksibel. Hal ini karena hukum yang berlaku adalah hukum yang tidak tertulis atau common law. Selain memiliki kelebihan, sistem hukum Anglo-Saxon juga memiliki kekurangan, yaitu unsur kepastian yang kurang terjamin dengan baik karena dasar hukum yang digunakan diambil dari hukum kebiasaan masyarakat atau hukum adat yang tidak tertulis. Kesimpulan, sistem Anglo-Saxon adalah sistem hukum yang lebih mengutamakan keadilan daripada kepastian. Sistem hukum ini juga didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Ada dasarnya ya, seperti sistem hukum ini diterapkan di semua negara tersebut, antara lain Irlandia, Inggris, Australia, Afrika Selatan, Selandia Baru, Kanada, dan Amerika Serikat.